harus dibedakan antara pembiayaan dan pahala. Kalau dari segi pembiayaan, satu ekor kambing hanya boleh dibiayai satu orang. Tidak boleh patungan. Tidak boleh misalnya dua-dua orang, ayo kita kurban kambing saja. Ya, setengah-setengah tak, separuh-separuh tak. Itu tidak boleh. Kalau kambing itu dari segi pembiayaan hanya boleh dibiayai satu orang. Kalau sapi boleh dibiayai lebih dari satu orang. Maksimal 7. Bukan berarti harus 7, maksimalnya 7. Bisa saja satu orang dia kurban satu ekor sapi sendirian dia biaya bisa. Bisa berdua saja, bisa bertiga. 7 itu maksimal. Itu dari segi pembiayaan. Tapi kalau dari segi pahala, satu ekor hewan kurban meskipun kambing, itu pahalanya menyeluruh untuk orang yang berkurban beserta keluarga yang dia nafkahi, yang dalam tanggungannya. Misalnya Pak, saya kurban satu ekor kambing, siapa yang biayai? Saya sendiri yang biayai satu ekor kambing itu. Tapi pahalanya bukan hanya untuk saya seorang diri. Pahalanya untuk saya, untuk istri saya, dan untuk anak-anak saya yang dalam tanggungan saya. Itulah saya ada kesan kadang-kadang kok ada ustaz katakan satu kambing satu orang, ada katakan satu kambing satu keluarga. Itu beda. Yang dimaksud satu orang itu pembiayaan, yang dimaksud satu keluarga itu adalah dari segi pahalanya. Jadi kalau ada 7 orang patungan untuk membiayai satu ekor sapi, pahalanya itu menyeluruh untuk 7 orang beserta keluarganya masing-masing. Kita bertujuh ini Pak, patungan ini beli satu ekor sapi, pahalanya untuk kita bertujuh dengan keluarga kita masing-masing. Bisa dipahami ya? Ulama tidak sepakat tentang hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, pendapat pertama, ini saya rinci dengan alasannya. Ada yang mengatakan tidak bermanfaat kurban dari orang yang hidup yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Pakai alasan ayat Al-Quran, wa allaisa lil insan illa masa'ah. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Itu dasarnya yang mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh. Boleh secara mutlak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Pendapat kedua mengatakan boleh tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau yang meninggal itu berpesan. Misalnya orang tua berpesan sebelum meninggal, nah satu waktu nanti kurbannya atas nama saya. Nah, itu silakan kita laksanakan. Dalilnya apa? Imam Ali karramallahu wajhah, ini hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Pernah kurban 2 ekor kambing. Satunya itu atas nama Nabi. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Terus beliau ditanya, loh kenapa kurban atas nama Nabi? Nah, Nabi sudah wafat. Beliau menjawab, amarani bihi. Saya disuruh. Maksudnya disuruh Nabi. Fala ada abadan, maka saya tidak akan meninggalkan pesannya Nabi. Kan tidak mungkin Nabi berpesan dengan sesuatu yang tidak boleh. Nah, itu yang dijadikan dasar sebagian ulama kita yang membolehkan. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh, tapi tidak secara khusus, diikutkan. Misalnya kita berkurban atas nama kita, keluarga yang hidup dan yang sudah meninggal. Dalilnya apa? Nabi itu pernah kurban, dan bahkan seringnya Nabi kurban terus beliau baca begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi beliau mengatasnamakan kurban itu atas nama dirinya, keluarganya dan umatnya seluruhnya, yang hidup dan yang sudah meninggal. Berarti boleh. Ada juga pendapat yang sangat menarik dikemukakan oleh Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kalau beliau itu menyarankan kurban atas nama diri saja yang masih hidup. Terus kalau kita ingin ada pahala untuk keluarga yang sudah meninggal, dagingnya yang dibagi-bagikan diniatkan sebagai sedekah. Ya, pahalanya untuknya. Misalnya Pak ya, mohon maaf, saya kurban atas nama saya saja. Tapi sebagian dagingnya itu kan ada yang saya bagi-bagikan. Nah, itu saya niatkan sebagai sedekah. Sebagai sedekah pahala untuk orang tua yang sudah meninggal. Terserah mau pilih yang mana. Kalau kita misalnya mau pilih, saya mau kurban atas nama orang tua saya sudah meninggal, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kan ini persoalan niat saja, tidak harus juga sampaikan pada yang sembelih itu ini namanya ya. Karena begini Pak, saya lanjutkan. Bagi ulama yang mengatakan kurban boleh atas nama orang yang sudah meninggal, kalau diniatkan untuknya,
maka dagingnya itu tidak boleh dimakan. Semua wajib disedekahkan. Sebagaimana kurban nazar. Kalau kurban nazar itu tidak boleh dimakan. Semua wajib disedekahkan. Tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Kalau saya pribadi sih lebih senang, ya pendapatnya Ibnu Al-Mubarak, kurban atas nama ini yang hidup, nanti dagingnya saya bagi-bagikan, niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Tapi tetap kalau kita mau kurban atas nama orang tua, silakan saja Pak. Biar bapak dan ibu masuk semua di dalamnya, itu boleh. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya.